AP1 terkenalnya adalah tengah ke timur, sekarang Betul. kita sudah punya satu di ujung barat. Ujung barat. Kita partnership ini, partner ini mampu membawa traffic, khususnya new route atau, new airline, asing ya, ke bandara kita. Tidak sekedar Incheon Batam saja yang kita buka, tapi kita Oke. mencoba untuk membuka rute selanjutnya, baik orang maupun kargo. Hal yang baru ya, Mhm baru bagi AP1, mhm. bahkan mungkin baru juga ya, model partnership yang dilakukan AP1 Iya. dengan ini. Helvetalk Podcast, let's share your experience. Vice President Business and Portfolio Management, selamat datang di CP Talk Podcast, Mas Anang Setiabudi. Terima kasih Pak Widana. Sibuk kayaknya. As always. Lama juga ini nunggu waktu ya, Iya. biar bertandang ke sini ya. Aduh, mohon maaf kemarin sampai ngatur-ngaturnya agak susah, Iya, tapi seneng lah bisa kesini. iya. Thank you. Jadi kita mau tahu nih Mas Anang, Siap. kita mungkin ada beberapa informasi yang bisa di-sharing ya buat Ya, teman-teman kita. pasti. Bicara Business and Portfolio Management. Boleh cerita sedikit nggak Mas? Kira-kira apa nih tugas tanggung jawab yang harus diemban oleh Mas Anang? Oke. Eh, Tugas dan kewenangannya cukup challenging, Mm-mm. karena udah pasti bisnis and portfolio management. Jadi bisnis, Oke. ditambah juga harus, handle, 5 anak usaha yang sudah ada, plus kita sekarang sudah punya satu anak usaha baru, bisa dibilang sih sebenarnya cucu ya, karena, Hmm. kita konsorsium dengan Incheon Wika, namanya adalah PT Bandara Internasional Batam, Oke. gitu. Jadi 6. Nanti akan nambah mungkin dengan bentuk Kediri yang agak berbeda, mungkin bukan dalam bentuk anak, Mm-mm. tapi, itu juga menjadi suatu portfolio bagi AP1. Salah satu kemarin juga sukses kita, apakah ini masuk juga programnya di bisnis portfolio terkait dengan Sentani ya? Sentani, betul. Sentani salah satu ya? Ya. Iya cukup challenge juga ya. Ya. Gimana Mas kondisinya hari ini terkait dengan Hari bisnis ini, kita? eee, tetap challenging, tapi, eee, perlahan traffic sudah mulai membaik, Oke. kemudian, kita berhasil partnership dengan Incheon, itu menurut saya salah satu yang mendorong bahwa AP1 sekarang, eee, cukup masuk dalam apa ya, dunia baru, yaitu bahwa kita berpartner nih dengan internasional, partner melalui anak usaha. Sebelumnya dengan GVK dan juga, Incheon Airport di Surabaya kan dalam bentuk manajemen Oke. ya, Mas gitu. Anang juga dulu kan ikut Eee, di Bali ya kalau nggak salah Sempet ikut di GBK. yang terakhir tapi. Ya, Ya, betul. setelah itu. Kalau dipikir-pikir kondisi hari ini, kalau tadi dibilang bahwa kita harus berpartner dan segala macam, yang mau dicapai apa sih Mas? Mmm, Goal utama pasti, kita ingin mendapatkan networking ya, kalau Oke. yang pada saat sebelum pandemi. Karena kita mengelola 15 bandara dengan Mm-mm. kekuatan domestic traffic. Oke. Bali, the one and only dari bandara kita, ya tidak mengecilkan bandara yang lain, tapi, Bali bisa menjadi salah satu yang terbesar untuk traffic internasional. Nah, kita ingin membawa bandara kita yang lain seperti Lombok dengan adanya Mandalika Mm-mm. Sport, motorbike sport yang sudah dijalankan 2 kali event. Nah, ini kan mampu mendatangkan wisatawan baik asing maupun domestik. Nah, harapannya adalah kita partner ini mampu membawa traffic, khususnya new route atau, eee, new airline, asing ya, ke bandara kita. Itu yang utama. Setelah itu, Oke. pastinya dengan berkembangnya traffic, kapasitas terminal, kapasitas fasilitas yang lain akan, mengikuti, sehingga kita membutuhkan mereka untuk pendanaan, eee, dalam hal capex, itu Oke. tujuannya. Berarti yang di Batam Mhm. kita bentuk konsorsium.
Ya, konsorsium itu jadi bentuk barunya sekarang Bandar Udara Internasional Batam. Batam. Oke. Dalam konsorsium kita posisi kita gimana, Mas? Kita mayoritas 51%. 50. Betul. Dengan Wika Wika 19%, Incon 30%. 30%. Iya. Kapan target? Eh, Effective date atau bisa dibilang operasional date-nya adalah targetnya Juni 2022. Sekarang PT BIB-nya sudah terbentuk dengan 6 direksi. Iya. Kita ada 3 perwakilan direksi dari AP1, Iya. 2 dari Incon, 1 dari Wika. Nah, sekarang tim juga kita ada namanya tim transisi yang kita kirim ke sana selama 3 bulan. Mungkin ini sudah 3 bulan lebih untuk membantu direksi-direksi yang sudah ada di dalam PT BIB ini untuk menuntaskan boleh dibilang syarat pendahuluan sebelum masuk ke effective date. Sebentar lagi loh itu. Sebentar lagi, betul. Wih. Lainnya apa lagi yang udah disiapin untuk Batam? Kalau untuk yang lain sih ya pasti setoran modal itu pasti sudah kita laksanakan juga kewajiban-kewajiban AP1. Oke. Tapi yang terpenting adalah memang di sana ini kan akan menjadi embrio baru bagi AP1 untuk sebagai portfolio bahwa AP1 sekarang mampu keluar dari bahasanya adalah penugasan oleh pemerintah. Kita mampu untuk bersaing, Oke. kita mampu untuk berkembang untuk mengelola suatu airport. Gitu. Event itu masih kerjasama ya, Betul. tapi paling tidak bahwa tadi benar bahwa selama ini kan kita bicara penugasan. Ya. Sekarang sudah mulai keluar daripada itu. Betul. Mudah-mudahan dengan apa yang dicita-citakan bukan hanya nanti di dalam negeri kali ya. Yes. Beberapa kemarin juga kita sudah siap kerjasama juga kalau saya dengar ya dengan Kuwait juga ya. Betul. Nah, Oke. itu salah satu cuman sayangnya gini Pak Widan, sampai hari ini Kuwait Airport yang Terminal 4 ya khususnya, Ya. yang dikerjasamakan dengan Incheon Airport itu mereka belum traffic-nya masih sedikit. Dan mereka masih meng-cover dengan orang-orang yang sudah ada di sana. Sehingga awalnya adalah kerjasama penempatan ini adalah Incheon ingin menggandeng orang AP1. Ya buat kita adalah menambah jam terbang bagi personel AP1 untuk menambah pengetahuan, menambah pengalaman dan juga menyampaikan bahwa kita tuh mampu orang-orang kita untuk bermain di luar dari airport yang sudah ada di Indonesia. Kita sudah siapkan loh itu kemarin. Yes, betul. Belum. Cuman belum berangkat. Ini karena kondisi pandemik ya. Iya, pandemi. Sayang sekali. Seberapa besar Mas Anang potensi yang kita bicara di Batam dulu ya, selain bicara yang lain, karena ini yang paling dekat kalau nggak salah tadi bulan Juni. Seberapa besar potensi yang ada dan mau dicapai oleh khususnya dari kita sebagai anggota konsorsium? Kalau pencapaian yang ingin dicapai oleh AP1 adalah yang pasti sudah tercapai ya, bahwa kita menambahkan portfolio bandara baru Itu pertama. di ujung barat Indonesia. Yang awalnya Kita ngomongnya tengah ke timur. Betul. AP1 terkenalnya adalah tengah ke timur. Sekarang kita sudah punya satu di ujung barat Indonesia. Nah, ini portfolio yang sangat luar biasa bagi AP1 dan ini juga bisa menjadi salah satu bandara yang bagus untuk memberikan experience bagi pegawai kita, karena di sini mereka akan bersama dengan entitas di luar airport, di luar AP1, yaitu ada Incheon Airport selaku operator internasional airport, kemudian Wika Konstruksi Indonesia gitu kan. Tapi nah ini nanti budaya di sana ini juga pastinya akan challenging karena mereka bukan BUMN, mereka akan menurut saya masih bisa ke swasta ya, karena kan sifatnya ada perusahaan asing yang ikut di sana dan ada penanaman modal asing melalui Incheon di sana. Jadi pencapaian pertama itu tadi, kemudian yang selanjutnya adalah konektivitas. Kenapa konektivitas? Yang selama ini kita dari bandara tengah kemudian ke timur, bahwa kita menghandle dari Bali, Surabaya dan lain-lain, Ujung Pandang, ini akan ketambahan dengan adanya Batam sebagai bandara yang ada di ujung barat. Nah,
dengan unlocking kita dengan Incheon, harapannya adalah pembukaan rute dari Incheon ke Batam ini Oke. mampu menarik untuk melanjutkan penerbangan selanjutnya dari Batam ke daerah kita, misalkan YIA, misalkan ke Hmm. Bali, misalkan direct ke Surabaya. Jadi eh, tidak sekedar Incheon Batam saja yang kita buka, tapi kita Oke. mencoba untuk membuka rute selanjutnya, baik orang maupun kargo. Hmm. Nah, ini yang juga sedang disiapkan oleh tim bisnis portfolio melalui PMO Airport Partnership bahwa ada potensi Kangaroo Route di mana dari Eropa ataupun Asia Hmm. terbang melalui Incheon menuju Batam kemudian lanjut ke mungkin bisa dibilang Australia ataupun New Zealand untuk Hmm. melanjutkan penerbangan. Jadi ini Kangaroo Route plus juga opening pasar Amerika untuk kargo. Jadi yang Oh iya. selama ini mereka turun ke Incheon kemudian ke Singapura, nah Hmm. ini akan bisa membuka untuk Incheon ke Batam. Oke, karena posisi Incheon Yap, diharapkan bisa memberikan apa istilahnya ya? added value bagi kita. Iya ya. Ya, khususnya traffic. Oke. Hmm, Posisi hari ini Batam itu seberapa banyak, Bos? Penuh traffic, Bos? Terakhir posisi 2021 itu 2,1 juta penumpang Per per tahun. per tahun. Betul. Sebelumnya mereka sempat di angka 6 juta itu di tahun 2018. Namun memang turun tidak tumbuh dari 6 juta itu tidak tumbuh tapi turun ke 5 kemudian ke 4. Hal ini sempat ada evaluasi kenapa turun Batam ini adalah karena dengan semakin banyaknya pesawat yang Oke. dipesan oleh maskapai ini makin memungkinkan untuk penerbangan direct ke beberapa pulau, ke beberapa daerah di Pulau Sumatera, yang awalnya, Mhm. mereka harus transit ke Batam, baru mereka ke tujuan, atau mereka ke transit ke Kuala Namu baru ke tujuan. Nah sekarang, Hmm. semenjak itu karena pesawat sudah cukup mulai banyak, akhirnya beberapa flight bisa langsung direct dari Jakarta misalkan ke Jambi atau Jakarta Hmm. kemana gitu. Jadi, ini juga, apa ya, dengan adanya pandemik ini sepertinya kembali lagi bahwa orang-orang yang ingin ke daerah Sumatera karena pesawat terbatas, mau tidak mau mereka akan melalui Batam ataupun Kuala Namu terlebih dahulu, gitu. Batam nggak terlalu jauh dengan Singapura. Betul, betul. Bagaimana memaknai itu? Eee, Sempet, kita di dalam konsorsium dengan Incheon juga, punya cita-cita bahwa, dengan adanya Incheon yang kita kenal bahwa mereka juga suatu airport operator besar ya, The best dan mereka airport. sukses sukses dengan 7 kali Iya, berturut-turut 7 kali berturut-turut. memenangkan, ASQ, Oke. kemudian mereka juga mampu, menjadikan Bandara Incheon sebagai hub internasional, Oke. di region-nya mereka. Nah, dengan harapan itulah, dengan pengalaman mereka yang kita berharap mereka bisa sharing knowledge, mereka bisa menularkan ke kita dan kita bisa belajar banyak dari mereka bagaimana mereka, mmm waktu itu airport Incheon menjadi seperti sekarang, Iya, iya. sehingga itu yang coba kita tapi memang, eee, challenging juga ketika kita menyaingi Changi, Iya. karena Changi pasti mereka juga akan melirik bahwa ketika masuk ke P1 yang awalnya, dikelola oleh pemerintah sekarang dikelola melalui BUMN, dan sekarang Iya. pun BUMN berkolaborasi dengan swasta pasti ya ini harusnya ada suatu apa ya, kejutan nanti bahwa Batam ini one day bisa jadi big atau ya, sesuai cita-cita kita gitu. Iya, ini hal yang baru ya. Mhm, Baru bagi AP1, mhm, bahkan mungkin baru juga ya, model partnership yang dilakukan AP1 iya, dengan ini. Oke, sebelum nanti saya bicara dan bertanya tentang, lanjut tentang partnership, itu bicara Batam. mhm, Batam yang dilakukan adalah berpartner dengan mitra, mitra lain yang swasta untuk membentuk sebuah konsorsium dan mengelola bandar udara yang iya, selama ini dikelola oleh pemerintah. Kita geser sedikit ke Kediri. siap. Ini modelnya sama nggak? Atau ada perbedaan dengan model Batam? Untuk Kediri sedikit berbeda, Oke. awalnya kita pengen memang, membentuk atau, dalam bentuk suatu JV, ya joint venture dalam bentuk Oke. anak usaha baru, tapi Mhm. ternyata memang kita harus melihat kondisi juga bahwa partner kita, yaitu Gudang Garam, Mhm.
mereka mempunyai concern yang berbeda bahwa mereka Hmm. ingin membiayai, proyek pembangunan bandara di Kediri ini murni oleh mereka, sehingga Secara infrastruktur betul, full. full mereka, Oh, gitu. Jadi mereka tidak ingin, adanya campur tangan dari pemerintah ataupun BUMN. Nah, oke. dari situ kita coba cari, apa ya, skema yang paling memungkinkan bagi HP1 dan win-win bagi, semuanya pihak. Oke. Karena memang gudang garam ini kan juga ketika mereka masuk ke dunia bandara, ini kan hal yang baru di luar bisnis mereka dan mereka Iya. bukan kompetensinya. Sehingga disitulah bisa dikawinkan nih antara HP1 dengan Hmm. gudang garam. Nah, bentuknya adalah kita ber-KSO, kerjasama operasi dengan mereka, Oke. namun nanti kita tidak dengan gudang garamnya, tapi dengan anak usaha yang mereka bentuk, yaitu PT Surya Doho Investama. Oke. Kita akan ber-KSO dengan PT SDHI ini, di mana AP1 merupakan operator di Oke. Bandara Kediri, Mhm. sedangkan Capex dan Opex akan dibiayai oleh SDHI, Oh, gitu. eee, menurut Mas Anang Mhm. ketika bicara Batam dan ini yang lebih tapi berbeda ya, Iya, nggak bisa juga betul, dibandingkan gitu karena betul. prosesnya berbeda gitu ya. Betul, tapi, ya ini akan menjadi tadi juga Hal Pak baru Pak juga Widana, ya? hal baru dan ini akan menjadi apa ya, pengalaman pengalaman ke depan Iya, bagi HP1 sebenarnya pola-pola yang kita coba ini kan dengan GV ada plus minus pasti. oke. Dengan KSO tanpa membentuk anak dan kita tidak, sepenuhnya ikut, punya saham misalkan atau, kita tidak ikut di dalam sahamnya suatu anak Mhm. itu juga mungkin hal yang bagus juga, ada plus Iya minus iya, juga oke bagi kita. oke Nah ini oke yang, oke. kita, eee, yang penting adalah bagi HP1 sekarang ini menurut kami di bisnis portfolio adalah berusaha, eee, cita-cita bahwa, menambah portfolio bandara baru tapi dengan perhitungan yang matang dalam arti memberikan dampak positif bagi HP1, baik itu secara brand, Mhm. baik itu juga secara konsolidasi nantinya kepada HP1 gitu. Nah ini yang, Mmm. kita selalu coba pastikan dengan segala, hal yang kita siapkan dan kita pun melibatkan seluruh unit yang ada di HP1, Kalau lihat, Kediri berarti muri kita bicara operator. menjual kompetensi kita ya, Betul, dan betul. pengalaman dan kompetensi kita di Iya, sana. betul, betul, Oh, keren juga tuh. betul. Kita perhitungan tentu kita pasti mendapatkan, Iya, benefit ya. betul, Oke. Dulu yang awalnya kita ngusahain sendiri, biaya mhm, sendiri, mhm, membangun sendiri, mhm, sekarang udah mulai, model-model baru ya. iya, Oh, ada yang kayak hotel gitu juga ya. Kalau dulu kan kalau saya dulu taunya, eee, propertinya punyanya dia, iya, manajemennya punya dia. iya, Belakangan udah nggak betul, seperti itu juga. betul, Propertinya boleh Mas Anang, manajemen boleh saya. iya. 6 bulan berikutnya berubah lagi. Ya tapi mungkin, nah, kembali lagi dengan regulasi. Tentu kan Mhm, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kan pengelolaan bandar udara itu kan sangat regulated, erat, mhm, ya, high regulated segala mhm. macam. Melihat dua ini, bagaimana dari bisnis partner gini untuk apa namanya istilahnya supaya kita tetap comply Ya, tempat itu. oke. Eee, ini juga pembelajaran bagi, AP1, AP2 di mana, eee, pemerintah sendiri melalui Kementerian Perhubungan, Iya. pihak regulator kita itu, mereka juga sekarang tidak apa ya, bisa dibilang mereka pun berpikiran yang juga mulai terbuka Mhm. dengan adanya opsi-opsi, pengelolaan bandara di Indonesia. Oke. Nah, hal ini kenapa saya sampaikan bahwa memang, melalui PM yang sudah diterbitkan oleh mereka, PM yang terbaru adalah PM 81 tahun 2021, eee, opsi-opsi seperti Kuala Namu, di mana AP2, membentuk anak usaha, kemudian mereka, eee, dengan pemenang, mereka, pemenang ini membeli sebagian saham yang ada di Mmm. anak usaha mereka, kemudian dengan pola Batam, dengan KPBU yang hampir mirip dengan pola di Labuan Bajo, pemerintah dalam hal ini sebagai panitianya kemudian melakukan seleksi, mitra, mmm
pola ini juga sifatnya akan melepas bubu dari yang si pemerintah diberikan kepada pemenang. Oke. Nah, AP1, kita waktu yang Lombok ini memang, sempat, kita usulkan bahwa kita, eee, mengupayakan bubu tetap di AP1, karena kita, mencoba untuk menyampaikan kepada partner bahwa kita kolaborasi, Hmm. kita tidak melepas sepenuhnya, tanggung jawab ataupun hal-hal yang masih highly regulated di dalam Indonesia ini kepada mereka. Karena kita ingin membantu mereka juga supaya pada saat mereka berinvestasi, investasi mereka ini safe dan juga, masih bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan, gitu Pak Widana. Jadi ini memang, secara regulasinya itu sudah diatur dan itu masih memungkinkan. Memungkinkan. Iya. Berikutnya, oke, dari sisi regulasi memang kan sebenarnya di Undang-Undang 1 pun ya, 2009 itu kan bahwa sebenarnya swasta punya peluang ya untuk Betul. tapi keterlibatan swasta di dalam pengelolaan itu, nah inilah buktinya sekarang ya, Iya. ada kerjasama dengan baik Batam kemudian Kediri. Bagaimana Mas Anang sebagai yang diberikan kuasa lah gitu dari Iya. AP1 untuk memastikan Mas Anang bahwa semua bentuk kerjasama ini satu tadi bahwa betul-betul mampu menambah nilai atau memberikan nilai tambah kepada kita. Kemudian berikutnya effort paling besar untuk bisa meyakinkan para mitra strategis Mas Anang ini gimana Mas Anang? Ini kan tentu ketika orang portfolionya nambah, ujung-ujungnya bagi teman-teman pasti ini pendapatan naik nih, Iya. oke kan? Iya. Pendapatan naik gitu kan, nah bagaimana ini? Kemudian sebelum itu terjadi kerjasama kan tentu Mas Anang juga ada saling menjanjikan kan ya sama mitra gitu. Kira-kira Siap. keren kayaknya nih. Eee, Mungkin ini sebagian adalah based on dari pengalaman ketika mengawal, project Batam, mulai dari sejak, saya kebetulan masuk di, bisnis, internasional, atau dulu sebelum namanya, bisnis and asset development kan, saya lupa namanya. Jadi intinya ada salah satu unit yang kita itu ada international partnership-nya. Nah, 2019 saya gabung itu di penghujung tahun, 3 bulan sebelum, penghujung tahun, kebetulan Batam posisi adalah mereka sudah, proses RFQ. Jadi waktu itu Pak Eko, selaku VP sebelumnya sudah menjalankan proses RFQ, namun ternyata memang RFQ tersebut masih dalam bentuk badan tunggal. Nah, di situ saya akhirnya join, dan dari situ saya belajar, eee, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Widana, bagaimana kita menjaga, supaya P1 tetap mendapatkan manfaat. Nah, Oke. pastinya di dalam, ketika kita membentuk konsorsium, kita pasti, di dalam cap kita pun sendiri, di cap internal AP1 kita sudah susun SOP-nya bahwa kita berangkat dari situ, Pak Widana. Jadi ada 7 kriteria di dalam cap 215, cap mitra strategis, ketika kita ingin berkonsorsium, ketika kita ingin, mengikuti suatu seleksi atau kita menseleksikan bandara kita untuk berpartnership juga, itu harus minimal memenuhi kriteria 7 tadi. Nah, ketika 3 dari 7 terpenuhi, maka kita sudah bisa bergerak bahwa ini adalah sebagai mitra strategis. Nah, di dalam kriteria tersebut tidak sekedar hanya, kuantitatif tapi juga kualitatif. Jadi ada yang memang, harus memberikan dampak dalam bentuk, angka, yaitu adalah, bisa dalam bentuk laba atau Betul. bentuk pendapatan. Kemudian juga selain, angka, kita juga bisa memberikan value added bagi AP1 yang tadi saya sampaikan, menambah portfolio bagi AP1, bandara di luar penugasan misalkan yang kita peroleh melalui, seleksi. Kemudian ada kerjasama dengan partner internasional, di mana partner internasional ini memberikan dampak positif bagi AP1. Satu tadi seperti menarik traffic, kemudian rute baru dan lain-lain sehingga, kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk, meningkatkan, value kita di dalam proposal nanti gitu. Nah,
singkat cerita di dalam Batam, bagaimana mengawal kerjasama dengan partner internasional, ini juga saya jujur baru belajar Pak Widana Iya. di kasusnya Batam, di mana kebetulan memang Incon ini kita mungkin karena sudah beberapa kali sering, ada Iya, kegiatan, training yang waktu itu ada training. sekian batch yang berangkat ke Incon. Betul betul Nah, betul. dari situ engage yang saya rasakan adalah kita dengan Incon ini, cukup bagus. Sepertinya sudah pada mengenal gitu ya? Iya, betul. Mengenal, Kita oke. sudah sangat, mengetahuilah Mengetahui karakternya karakter masing-masing mereka, ya? betul, Oke. bahwa mereka juga mengetahui kita karena mereka juga bermain di Surabaya sebelumnya kan. Oh Jadi iya, yang iya waktu itu dengan Surabaya. manajemen servis. Nah, eee, dari situ saya lihat ya berarti saya harus, mengupayakan bahwa AP1 bisa selevel dengan mereka terlebih dahulu. Dalam arti selevel adalah kita, secara bahasa, secara keilmuan kita sama, tapi kita saling menghargai bahwa ada yang mereka lebih positif, kita juga ada yang lebih Hmm, positif. Jadi kita tidak yang saling, melihat bahwa, "Wah, HP1 lebih bagus daripada hmm, mereka," atau "Incon lebih bagus daripada kita." Jangan, gitu. Kenapa? Karena, kita harus memulai dengan engage, dengan mereka ini harus dengan baik dulu, Pak oke. Widana. Memang tidak gampang. Ini seperti memperlakukan mereka sebagai customer kita sebenarnya Hmm, gitu. Jadi pada saat awal-awal kebetulan orang yang dikirim oleh Incon ini adalah yang saya juga kenal, Pak Choi, Mister Choi nih. oh, Nah beliau ini waktu di Surabaya pun saya juga sudah kenal gitu kan. Jadi mhm, pada saat itu kita engage-nya udah cukup enak lah. oke. Jadi dari situ kita coba gali, eee, bagaimana kita berkolaborasi dan kita menunjukkan yang selalu saya ingat adalah komitmen dan konsisten kalau dengan mereka. Hmm, Gitu. Jadi 2 kata kunci itu yang saya jagain, ketika saya, bersama-sama dengan mereka membentuk suatu proposal, dalam suatu konsorsium, dan mereka bisa saling sharing gitu kan. Jadi, eee, istilahnya gini, yang saya rasakan sama Incon itu adalah, mmm, mereka juga memahami kita, gitu. Jadi oleh karena itu saya pun juga berusaha memahami mereka. Ketika mereka ada request, mhm, itu kita jangan langsung blok, tapi kita coba dalami dulu, kita mhm, coba mengerti dulu apa maksudnya mereka. Bukan mhm, berarti juga mereka menyampaikan itu tuh ada hal negatif, tapi oke. kita selalu berpikiran positif dengan mereka. Nah, ini kata kunci juga selanjutnya. Jadi, dengan posisi positif inilah akhirnya komunikasi kita jadi lancar dan kita jadi Hmm, saling memahami. Ketika kita ada hal yang memang kita sampaikan bahwa, "Pak, ini sorry nih, kita nggak bisa belum bisa, melakukan ini." oke. Nah, mereka pun memahami. Begitupun ketika mereka menyampaikan ke kita juga harus bisa memahami posisinya mereka, Emang selainnya begitu juga gitu. kita cari teman ya? Yes, betul. Satu, bahwa memang kalau dulu gitu orang bicara bisnis itu, "Aku untung, Kamu ka buntung. kamu nggak nggak mau tahu," gitu ya. Iya, Kalau sekarang kan enggak, ya, bahwa kan semua orang semua pihak itu punya resource masing-masing ya, betul betul yang selaya memang bisa menjadi bargaining masing-masing gitu ya. betul. Nah memang percaya, kemudian respect, komitmen itu Ya memang luar biasa ya bicara tentang partnership. ya. Eee, ya itu dengan Incheon karena memang kedekatan awal memang mungkin punya kedekatan, sudah ada Sudah ada kedekatan, background, jadi lebih sudah mudah. lebih Nah, mudah gitu. dengan Kediri, kita pun ini Pak Widani saya juga cerita bahwa dengan Kediri ini juga kita lagi engage, tapi Oke, mereka, lebih kepada adalah kebanyakan dari mereka ini kan konsultan, jadi bukan langsung mmm, dari pihak gudang garamnya, tapi kita berusaha memahami bahwa, "Oke, nggak apa-apa," gitu kan, dalam arti kita dengan konsultan mereka pun juga berusaha menghormati atau menghargai. Nah, cuman yang kita berharap dari kasus, kita sukses Incon konsorsium sehingga Batam kita menang, sebenarnya yang saya lihat di Kediri ini yang challenging adalah, memang gudang garam belum mempunyai personil ya, tapi kan dalam hal ini, eee, ya ini bisa kita iya iya. kolaborasikanlah gitu. Ini Memang yang betul-betul baru benar bagimu, benar-benar baru gitu benar untuk baru yang bagi case Kediri yang gitu. Kediri. Sebenarnya yang di Batam juga benar-benar baru juga untuk Iya, yang Wika kalau yang betul betul betul. iya. Tadi sempat saya dengar, hari ini kan kita mencoba untuk menambah portfolio kita dengan tanda petik lah bekerja sama, itulah mengakuisisi lah beberapa bandar, baik secara operasional maupun penuh. Ya Tapi memungkinkan juga dong bandara-bandara kita yang ada, ya yang sudah ada ini kita
kita kerjasamakan juga dong. Ya, sangat mungkin. Iya. Ya. Selaras dengan transformation office-nya AP1 Oke. bahwa yang selalu disampaikan oleh BOD bahwa ada rencana deleveraging Mhm. aset gitu ya, di mana hal ini sedang kita coba, Pak Widana, bahwa ya contoh case Lombok, cuman Lombok ini kan sebenarnya mirip KPBU atau PPP, namun eee eee, karena kita BUMN, kita bukan pemerintah gitu ya, jadi keterlibatan pemerintah melalui BUMN, sehingga nama kita adalah bukan KPBU tapi kita mitra strategis. Nah, Mmm. yang sedang digodok atau sedang digaungkan oleh BUD saat ini adalah bagaimana nih dengan restrukturisasi program yang sekarang, dengan aset-aset yang tadi Pak Widana sampaikan, ada nih bandara yang punya potensi ketika Mmm. dikerjasamakan, tapi dia menghasilkannya adalah, bukan traffic-nya, tapi kemampuan finansialnya yang membantu Iya, AP1 secara grup, betul gitu. betul Jadi betul. ada namanya sekuritisasi aset. Nah, disinilah yang kita sedang garap bersama, sesuai dengan apa yang digaungkan oleh BUD. Mhm. Harapannya adalah memang nah ini yang makanya kenapa Lombok kita batalkan, karena kita mau coba, selaraskan dengan program Mhm. restrukturisasi ini. Kira-kira bandara mana yang bisa kita, sekuritisasi untuk mendapatkan pendanaan di awal, sehingga ini bisa untuk pendanaan yang lain, gitu. Iya, menarik. Bicara tidak semua yang kita operasikan sekarang ini kan untung gitu. Ya. Eee, semua kita mungkin paham ya, ada beberapa bandara kita hampir sampai dengan saat ini gitu. Ya. Untung pun tidak, Mhm. tapi memang targetnya untuk mengurangi kerugian, Mhm. khususnya daerah timur. Betul. Gimana Mas, Anang Mhm. juga untuk memikirkan, membuat strategi untuk, eee, bandara kita yang mungkin masih pada saat ini yang belum sesuai dengan harapan? Ya, eee, sama, selaras dengan transformation office yang Oke. sudah dilakukan oleh atau yang sedang digaungkan oleh BOD kita, eee, saya kemarin ada satu slide yang memang dipaparkan oleh Pak Dika kepada BOC dan BOD yang saya juga, memahami dan menyetujui hal tersebut dalam arti bahwa, eee, kita petakan terlebih dahulu nih Mmm. bandara-bandara kita gitu, secara level dan apa tujuannya yang ingin dicapai, Oke. apa yang ingin ditingkatkan, sehingga kita jelas dari strategi itu, bandara A, bandara B, bandara C berada di kuadran mana dan kemudian bagaimana si bandara yang berada di kuadran ini untuk ditingkatkan, apanya misalkan gitu. Misalkan, oh ini perlu traffic-nya, Oke. karena secara kapasitas dia mampu tapi traffic-nya belum ada. Oke. Kemudian potensinya juga bagus Mmm. secara mungkin potensi yang lain ya, dalam arti mungkin pariwisata atau mungkin kekuatan, yang lain yang ada di daerah itu. Kemudian kalau misalkan, oh ini traffic dan kapasitas bagus, mungkin polanya adalah dikerjasamakan yang tadi sekuritisasi misalkan, ini Oke. salah satu. Nah, kemudian ada kuadran yang memang bandara-bandara kecil, secara kapasitas dan traffic ini, eee, tidak strong lah istilahnya. Ya. Jadi traffic-nya juga kecil, kemudian kapasitasnya juga tidak perlu diperbesar sampai dengan yang cukup besar. Nah, kalau saya melihat Pak Widana bahwa memang strategi yang pertama adalah kebetulan saya pernah di Solo waktu itu sebagai asisten manajer sales. Saya melihat bahwa untuk potensi bandara kecil itu sebetulnya memang satu yang pasti adalah traffic, itu yang utama. Ya. Nah, bagaimana kita ngejar traffic di dalam bandara kecil yang kita paham bahwa secara market mereka juga kecil, Ya. secara, Potensi potensinya juga belum bisa di bawah. membesar. Nah, beberapa hal yang waktu itu kita lakukan adalah melakukan optimalisasi yang ada, dengan traffic yang ada. Kita upayakan melalui pendapatan non aero, kemudian bisnis-bisnis, ya inovasi-inovasi yang barulah, pemanfaatan aset untuk menjadi kantin misalkan, untuk menjadi kafe. Iya. Jadi kita petakan dengan kondisi bandara yang dengan traffic kecil ini kan pasti memiliki, kekuatan sendiri dari Mmm. passenger-nya. Jadi kita Oke. petakan dulu dari passenger-nya, ini kekuatannya seperti apa. Nah, jadi menurut saya strateginya yang untuk bandara-bandara kecil ini adalah fokus saja dengan yang kondisi sekarang. Karena kalaupun kita kerjasamakan secara valuasi juga mungkin belum Tidak terlalu tidak dilihat terlalu oleh menarik ya? ya Tidak betul. terlalu Tapi menarik.
kemarin sempat juga kalau nggak salah di dalam rapat BOC BUD saya dengar bahwa memang ada perusahaan asing, itu juga mungkin mereka melirik bandara-bandara kecil. Nah, cuman kan potensi itu mungkin, belum terlalu besar ya. Makanya kalau saya, punya strategi berdasarkan pengalaman saya sewaktu di Solo, melihat potensi Solo ini adalah ya dengan kapasitas atau traffic yang sudah ada, Mhm, bagaimana kita mengoptimalisasikan traffic tersebut menjadi iya, suatu pendapatan, baik aero, non aero maupun yang pendapatan lain. Mungkin itu Pak Widana. iya. Kalau kita juga melihat tadi potensi dan segala macam, tentu kan orang datang, bandara kita ini akan penuh gitu ya, Mhm, ramai dan segala macam, tentu kan ada sesuatu yang potensi yang dicari juga kan. iya, Karena kan nggak bisa lepas ya mhm, dari, di mana bandara kita itu iya, gitu, betul. tadi kan. Nah, kalau tadi kita bicara bicara tentang di dalam memetain potensi yang ada dari bandara kita kemudian kerjasama. Terus dengan pemerintah sekitar, pemerintah lokal gitu, di mana bandara itu berada. Berarti itu perlu juga dong Perlu, untuk ya sangat perlu. sama berpartner juga Iya, kan untuk iya. nah, kira-kira gimana, Mas? Kalau untuk case, partnership yang Lombok ini kan kebetulan kemarin masih dalam proses, apa Pak Widana, dokumen seleksi ya, jadi Mhm. belum belum sampai eksekusi. Jadi kita memang pengalaman untuk yang bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah daerah ketika kita juga ada bandara kita kerjasamakan, itu baru terjadi di Bandara Batam. Kenapa Batam? Mmm, Karena kebetulan Batam juga dikepalai oleh kepala Batam. otoritas. Iya, yang kebetulan beliau juga merupakan wali kota. Jadi, Mmm, mau tidak mau Batam ini memang kita harus kolaborasi dengan si, pemerintah pemerintah daerah daerah. gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin akan kita rasakan adalah yang Kediri. Karena ini kan juga sebetulnya partnership, namun kita sebagai operator, sedangkan yang SDA ini sebagai, apa, investor capex dan opex gitu, dan Pemilik 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 lahan lah, oke gitu, oke. yang nanti akan diserahkan pemerintah. Nah ini, mungkin Kediri ini akan menjadi challenge berikutnya, bagaimana Mmm, mengkolaborasikan partnership antara SDAI dengan AP1 dengan pemerintah setempat, gitu. iya. Kemudian meyakinkan pemerintah daerah, "Bapak sudah kita sudah punya infrastruktur yang bagus." Mmm, Bagaimana apa istilahnya, menggaungkan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada. Dulu saya pernah dengar ada kolaboratif CDD, CDD. Itu Collaborative masih ada, Mas? Destination Development. Eee kalau sampai hari ini sih saya sepengetahuan saya sudah tidak ada, Oke. Pak Widana, tapi sepertinya sedang ingin Perlu juga dimulai lagi. perlu lagi nggak itu? Nggih, sepertinya akan dimulai lagi dan Mhm. saran saya sih memang sepertinya jangan sekedar, passenger ya, maksudnya kepada destination, Iya, wisata, tapi juga kargo. Logistik nih sekarang yang lagi apa, naik daun kan logistik cukup mmm, cukup meningkat ya Pak Widana semenjak pandemi ini dan makin tumbuhlah si, siapa kayak, last mile yang model-model apa, si cepat dan lain-lain. Ini mhm, kan dengan adanya e-commerce perkembangan itu, makin tumbuh. Nah ini yang mungkin juga cargo development destination mungkin ya, ini perlu juga iya. dibikinkan. Jadi menurut saya sih kayaknya ini ke depan akan mulai lagi. Kemarin kan sepertinya, masing-masing entitas ini kan bergerak Mhm, sendiri-sendiri, yang membuat event sendiri, mhm, yang bicara infrastruktur. Nah, hari ini kita juga sudah bergabung dengan mhm, Injourney. mhm, Jadi harapan itu kan memang bicara ada beberapa menjadi concern. ya, Salah satunya konektivitas. ya. Gimana nih Mas? Terkait dengan program-program partnership dan strategi yang kita sudah capai, kemudian nih sebenarnya beruntung juga nih hotel, destinasi, bandara, retail jadi satu di kita nih satu Iya, satu 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 kelompok udah nih. betul. Gimana Mas? Nih, kebetulan juga Pak Widana, saya ikut di dalam, eee, tim percepatan PMO untuk yang subholding, Oke, ekosistem ini. Nah, oke. kalau saya sampai hari ini melihat bahwa memang, eee, ke depan kan, seperti tadi ya hotel, kemudian operator hotel, retail, Kawasan servis, servis.
properti yang ada di AP1 dan AP2 ini kan, mereka ini posisi, masih berdiri masing-masing. Hmm. Kemudian mereka mensuplai atau mensupport kepada induknya, AP1 dan AP2 dalam hal bisnis kebandarudaraan. Hmm. Relatednya masih ke situ. Nah, ini kan memang cita-citanya adalah dengan kondisi pandemik, ini pembelajaran bagi anak-anak usaha kita bahwa ketika terjadi pandemi yang juga menghantam bisnisnya induk, anak juga terdampak. Nah, belajar dari case ini, anak mulai kita dorong untuk mereka keluar, Ekspansi. ekspansi ke non AP1 atau non bandara. Oke. Jadi, beberapa anak usaha sudah memulai, memang ada yang bisa langsung karena memang nature bisnisnya mereka bisa, ada yang juga nature bisnisnya belum. Seperti mungkin, beberapa anak usaha kita mungkin APH, APR, karena kan masih related di mana APH menyediakan lounge, menyediakan hotel, Hmm. itu masih related kepada PEX. APR retail juga atau F&B di bandara juga tergantung dari passenger. Nah, melihat ke depan ini adalah memang, eee, ketika nanti mereka akan digabungkan ke dalam satu subholding Subholding. tersendiri, kemudian kita juga airport menjadi suatu, klaster tersendiri AP1, AP2 dengan, total hampir ya bisa dibilang 30-an bandara yang akan dikelola gitu ya Pak Widana. Hmm. Nah, bisnisnya ini kan akan, fokus kepada bisnis airport. Aeronautical. Jadi cluster airport ini akan fokus kepada itu. Nah, sedangkan subholding akan mensupport yang sisi lain. Oke. Nah, inilah yang konektivitas yang kita harapkan karena dengan airport, fokus kepada, airport-nya sendiri, bisnisnya, maka pola-pola seperti kita akhirnya apa, berkembangnya kita adalah yang tadi Pak Widana sampaikan di depan, berarti sebenarnya kita bisa, ke depan adalah menjual pengalaman kita ya Mas, Betul. experience kita dalam mengelola, manajemen servis kita gitu kan. Jadi itu yang ke depan mungkin akan menjadi, senjata bagi AP1 dan AP2 Pak Iya, Widana. iya, benar-benar. Untuk selain kita juga mengelola bandara di Indonesia, kita juga bisa ekspansi keluar, gitu. Hmm. Karena kompetensi SDM kita sudah mumpuni di bisnis airport, gitu. Iya. Itu, Makanya Pak. saya pikir lama-lama ya. Mhm, betul. Lama-lama kita nggak perlu punya properti bandara. Iya, enggak, betul, Kita cukup dengan knowledge dan skill kita, betul, experience kita, dan betul, ditanam di masing-masing personil gitu bisa bisa kita jual. betul, Kita punya 5 anak perusahaan. betul. Tentu tadi sudah disampaikan memang dari 5 ini kan sebagian besar ya masih mengambil pekerjaan di bandar udara di induk. Mhm, Dinyalanya bahwa 2 tahun terakhir pandemi. pandemi. Induk Bapak lagi sakit, Sakit. dan tentu pasti berpengaruh gitu. Hmm. Apa yang dilakukan Mas? Selain tadi memang sudah inisiasi memang udah keluar gitu. Dan sekarang posisi seperti apa kira-kira Mas? Gambaran dikit. Eh, untuk anak usaha untuk survive, ini memang bermacam-macam Pak Widana. Jadi memang ada yang, eee, apa ya, ada yang bisa menjagai kondisinya mereka sendiri dengan Hmm. tetap, mungkin mereka berusaha untuk, kalau saya lihat ya sampai dengan hari ini adalah beberapa anak ini ada yang bisa melakukan survival strateginya dengan melakukan perampingan dulu misalkan, Iya. atau kemudian mereka tidak melakukan ekspansi atau mereka melakukan ekspansi tapi mungkin bisnis di airport-nya mereka agak 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 kurangi gitu Kurang kan. ya. Nah, selain tadi bahwa mereka harus sudah bisa ke arah ekspansi keluar bisnisnya dari non bandara, yang kita coba dorong juga adalah mereka untuk berpartnership, di dalam melakukan bisnis. Jadi, Hmm. anak-anak usaha kita ini juga kita sedang lihat bahwa asetnya juga cukup besar. Memiliki aset tapi, secara pendapatan karena tadi ya related ke passenger di airport, eee, aset ini tidak ter-utilize Mas, karena mungkin dari ada, rasionalisasi dari AP1-nya sendiri atau ada downsizing terminal yang awalnya seperti contoh terminal Juanda ada satu ada 2, Sekarang cuma 2-nya satu. ditutup, satunya dibuka. Nah ini kan Satunya pun masih betul, masih belum 80. terlalu Enggak ada. nah kayak gitu-gitu. Jadi ini, Ya, eee, apa, anak usaha kita dorong untuk tidak selalu
mempunyai aset, Iya, Mas. dikerjasamakan saja. Jadi aset berada di mitra misalkan. Jadi kita yang tadi mungkin anak juga punya kompetensi, nah kompetensi manajemen atau SDM skill-nya inilah yang dikerjasamakan. Nah itu, beberapa strategi. Kemudian, kalau saya lihat juga bahwa memang anak-anak usaha ini, eee, apa ya, harus bisa keluar dari, eee, tadi Pak Widana, mereka ini sedang melakukan beberapa restrukturisasi finansial juga. Nah ini yang mereka juga, harus mampu, untuk melihat ke dalam. Jadi kita sedang melakukan, pendampingan dengan konsultan, khususnya APS nih yang kita lagi, fokus, untuk kita lihat lini bisnisnya dulu, yang tadi saya Hmm. sampaikan Pak Widana, bahwa lini bisnisnya ini perlu dilihat dulu, apakah memang strateginya nanti, dipertahankan, atau strateginya adalah, kita kembangkan, atau kita bisa kerjasamakan, Iya, iya. atau mending kita tutup sekalian, gitu, karena tidak menguntungkan, gitu Pak Widana. Iya, iya. Dulu dibuat memang tujuannya untuk bantuin nih, Iya, support kalau memang betul. ya itulah tugasnya Mas Anang lah itu. Siap. Ngurusin anak perusahaan, ngurusin partnership, Iya. makin banyak. Woi, waduh keren tuh. Sempat istirahat gak Mas? Harus diatur, harus diatur. Sempat jalanin hobi nggak ya? Kemarin saya diskusi sama teman-teman katanya ada hobi naik mobil eh, klasik gitu kan. Mas Mas Ana apa Mas? Kalau hobi sih jujur sekarang udah nggak terlalu ini sih Pak Widana, Hmm. ya kebetulan sih saya juga, eee, apa, eee, sudah bisa belajar bagaimana untuk stress release. Dalam arti ketika memang kerjaan banyak dan ketika kita dalam kondisi stres, setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Ya, Nah, kebetulan saya, ya memang ada hobi yang saya harus lakukan, yaitu ya pasti mendengarkan musik, sebenarnya itu aja. Sesimpel itu sih kalau iya, saya. iya. Jadi mendengarkan musik khususnya musik genre rock, Oke. saya butuh cuman ya waktu 1 jam, 2 jam lah dengerin doang, setelah itu sama ya mungkin baca berita bola atau apa, mengalihkan mengalihkan pikiran Iya, dulu. Jadi, benar. dari situlah setelah saya tenang, setelah saya bisa, eee, melakukan relaksasi, nah baru saya kembali ke pekerjaan, Iya. gitu Pak Widana. Mana bebannya saya pikir saya aja ngundangnya 3 bulan yang lalu. Baru terrealisasi sekarang. Baru hari ini. Ini pun tadi oke. Ya, memang dari awal kita tadi informasi Mas, semuanya ini apa namanya perubahan Mhm, berubah gitu ya Mas. mhm, Polanya berubah, ya, pola berubah, kemudian ya kita juga harus mengimbanginya ya, itu gitu kan. ya, Dan menarik itu tadi bicara partnership dan apa namanya nilai-nilai itu yang harus di apa namanya dijaga terus ya Mas iya, ya betul, untuk satu meyakinkan orang, memastikan orang. betul. Kalau tidak saling percaya susah juga itu Ya dapat tadi, make a partner. friend kan Iya, harus make a ada friend. pengorbanannya ya komitmen, Iya. konsisten. Oke, oke, oke. Nah ini juga nih kompetensi bagi kita semua Ya, bahwa relationship itu mhm, perlu tetap dijaga ya Mas iya, ya. betul, Tetap betul, dijaga dan relationship juga tidak selalu terkait langsung dengan ya gitu iya, kan, tapi kan ada betul, banyak hal dan betul, kadang kondisi begini. betul. Kira-kira apa Mas pesan pada teman-teman kita nih di seluruh cabang lah. Kita punya program begini nih, Hmm, besar nih. Berarti kan harus ada dukungan yang kuat juga tuh Mas ya, dari seluruh insan AV1 ya. biar bebannya Mas Anang bisa ditolong. Gimana Eee, Mas? Mungkin bukan pesan tapi lebih kepada ada hal yang memang saya selalu ingin mungkin ingin ingin terus tergaungkan di AP1 Oke. Pak Widana, bahwa Ya, selalu berpikiran positif gitu kan Pak, dengan siapapun, baik dengan, antar unit atau kita dengan tim, kemudian kita dengan atasan kita, dalam segala hal ketika kita, berusaha
menuntaskan pekerjaan tersebut adalah yang pasti selalu berpikiran positif terlebih dahulu. Nah, dari situ baru kita bergerak, yang tadi Pak Widana, kolaborasi pasti, Hmm. koordinasi, setelah itu adalah konsisten dan komitmen. Jadi ketika semua unsur itu dijaga, segala pekerjaan menurut saya nih Pak Widana, seberat apapun ketika kita sudah pegang nilai-nilai yang tadi, saya meyakini pekerjaan itu bisa selesai. Kenapa saya menyatakan ini? Hal itu sudah saya sampaikan atau sudah saya rasakan pada saat memenangkan Batam. Di Oke. situ effort dan tekanan pasti ada gitu kan, dan di situ saya belajar banget bahwa ya ketika kita selalu bisa berpikir positif, segala hal itu ada jalan keluar gitu. Mhm, mhm. Tidak selalu, mungkin tidak harus hari itu juga, tapi mungkin one day atau seminggu kemudian kita akan memperoleh, "Oh iya, ada celah ini atau ada solusi ini yang bisa kita pakai." Gitu. Bukan juga berarti walaupun berpikir positif kita tidak awas ya Mas Iya, ya. betul Positif bahwa pengertiannya bahwa siap mendengar dulu. betul. Setelah itu baru Baru kita kita ya eh, telaah, telaah. Kalau evaluasi. kalau memang itu tidak dirasa Iya, bahwa itu tidak pas ya harus disampaikan betul kan gitu ya betul kira-kira. betul. Mas Anang, jadi hari ini banyak hal yang saya dapat Siap. informasi dari Mas Anang, tapi kayaknya perlu lagi deh. Oh, Update nih, update. siap Kalau siap tadi siap. dikatakan bulan depan Juni Juni, sudah Batam, menarik juga nih nanti siap kita dapat informasi lagi dari siap Mas siap Anang siap. untuk progres yang ke depan. Oke, Thank you Mas Anang, siap. luar Terima kasih biasa Pak sharing hari Widana. ini. Dan sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa podcast ini kita dedikasikan kepada seluruh teman-teman Insan AP1. Siap. Dan mudah-mudahan ini selalu tempat berbagi pengetahuan dan pengalaman siapapun. Mas Anang, sebelum Siap. berpisah, saya ada oleh-oleh sedikit dari teman-teman CP Talk Podcast. Mantap. Terima kasih. Mudah-mudahan ukurannya pas. Oke, mantap ini. Sip. Pas. Oke. Thank you Mas Terima Anang. kasih Pak Widana dan tim. Kita tunggu lagi Mas Anang di Oke, sesi berikutnya. Terima siap. kasih Mas Anang. Terima kasih Pak Widana. Terima kasih. Thank you. AP1 terkenalnya adalah tengah ke timur. Sekarang kita sudah punya satu di ujung Ujung barat. Barat. Kita partnership ini, partner ini mampu membawa traffic, khususnya new route atau new airline asing ya ke bandara kita. Tidak sekedar Incheon Batam saja yang kita buka, tapi kita Oke. mencoba untuk membuka rute selanjutnya, baik orang maupun kargo. Hal yang baru ya, Mhm, baru bagi AP1, mhm, bahkan mungkin baru juga ya model partnership yang dilakukan AP1 iya. dengan ini. Ketika mereka masuk ke dunia bandara, ini kan hal yang baru di luar bisnis mereka dan mereka Iya, bukan kompetensinya, sehingga disitulah bisa dikawinkan nih antara AP1 dengan gudang garam. effort paling besar untuk bisa meyakinkan Hmm. para mitra strategis Mas Anang ini gimana Mas Anang?